akan muncul hujan, akan tetapi kok tiba-tiba ada petir. Mungkin sebentar lagi akan hujan. Ini biasanya kalau ada petir kan ini pernyataan beliau, petir yang ke-8 yang merasa Dua dari tiga hakim masuk neraka, kata Rasulullah. Itu artinya apa? Hukum acara pidana itu ladang pengujian terhadap mutu kemanusiaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana sidang lanjutan sidang PK 7 terpidana yang menghadirkan seorang profesor dari Brawijaya, Bapak Muhammad Solihuddin. Bagaimana keadaan di sidang, kondisi sidang, tensi sidang dengan hadirnya beliau, terjadi suatu kondisi yang berbeda pada biasanya dari kita selaku penyimak ya, yang menonton, yang menyaksikan. Tensi persidangan menjadi berubah, menjadi suasananya yang saya rasakan banyak sesuatu yang beliau sampaikan dalam kesempatan sidang tersebut, sesuatu pencerahan. Jadi kondisi tensi ya, kadar tontonannya menjadi sesuatu yang nyaman seperti itu. Itulah sinar mungkin yang disebut dengan sinar nur ilmu ya, sinarnya ilmu memberikan pencerahan, bukan malah menjadi sesuatu yang membingungkan kepada orang lain yang melihat, yang mendengarkan sesuatu yang lugas dari beliau. Oh, ini yang masuk PK. PK itu tidak profesional saja. Jadi hukum acara itu tidak hendak mempersoalkan aparat penegak hukum yang lalai, yang hilaf, karena itu manusiawi. Pak jaksa bisa manusiawi hilaf, penyidik bisa hilaf, hakim yang mulia bisa hilaf, advokat juga bisa hilaf. Makanya diperingatkan sekali lagi oleh Rasulullah yang saya pelajari. 2 dari 3 hakim masuk neraka, kata Rasulullah. Itu artinya apa? Hanya sedikit hakim yang masuk surga. Itu dulu 571 Masehi. Tapi dalam konteks kekinian, sabda Rasul itu bisa dimaknakan 2 dari 3 penegak hukum masuk neraka, termasuk advokat. Iya, ini kayak seperti petir di siang bolong ya bagi kita, pernyataan beliau yang mengutip 2 dari 3 hakim akan masuk neraka. Ini merupakan salah satu, maksudnya sesuatu yang dari kemarin kita lihat ada kegaduhan, tensi yang meningkat. Dengan bahasa beliau yang mengutip sabda Nabi, ini adalah bagi saya merupakan sesuatu yang tepat ya. Yang tepatnya adalah memberikan suatu memberikan sesuatu tekanan balik terhadap keegoan seperti itu, pengingat bagi kita, mungkin seperti itu. Bagaikan petir di siang bolong seperti itu, tidak disangka-sangka akan akan muncul hujan, akan tetapi kok tiba-tiba ada petir. Mungkin sebentar lagi akan hujan. Ini biasanya kalau ada petir kan pasti akan hujan seperti itu. Jadi keegoan kita yang sudah masing-masing itu ya, penonton yang menonton persidangan, yang mengikuti, meskipun saya sendiri akui tidak terlalu aktif ya mengikuti,
Tapi kok menarik gitu. Kok pas yang ditonton Bapak ini, Bapak Solehuddin ini, kok menarik ya beliau seperti itu. Sangat bagus sekali seperti itu. Maksudnya pencerahan seperti itu. Dengan saya sendiri selaku pendengar, bukan pelaku di persidangan ya. Bukan pelaku di persidangan yang terlibat, bukan pengacara, bukan advokat, bukan jaksa, bukan hakim, dan bukan keluarga dari yang terpidana, dari korban, bukan keluarga, hanya ya penyimak saja ya. Dengan pernyataan beliau mengeluarkan pernyataan sabda Rasul itu merupakan sesuatu yang tepat bagi saya. Tepatnya seperti disampaikan di awal, yaitu secara tidak langsung menekan untuk turun keegoan kita masing-masing kita seperti itu. Ya, begitu. Itu artinya mengingatkan kita ya. Mengingatkan kita karena hukum acara pidana itu ladang pengujian terhadap mutu kemanusiaan kita. Iya, hukum acara pidana itu ladang pengujian terhadap mutu kemanusiaan. Bagaimana mutu kemanusiaan kita ini? Apa hebat mutu kemanusiaan kita ini? Diuji ketika melaksanakan hukum acara pidana. Maka kalau kualitas mutu dari advokat bisa dilihat saja bagaimana dia cara membuat surat gugatan, eksepsi. Kalau Bapak jaksa, Ibu jaksa, bisa dilihat mutu kemanusiaannya itu. Dilihat dari mana? Surat dakwaannya, surat tuntutan. Bapak Ibu hakim yang mulia, bisa dilihat dari bagaimana cara membuat putusan. Hukum acara pidana tidak mengatur. Ya, lagi-lagi sesuatu yang menarik ya, yang didapat dari pernyataan beliau dari mutu ke mutu, kata beliau, ke mutu kemanusiaan dari masing-masing penegak hukum gitu, baik advokat, jaksa, hakim, ya kemutu, bahasa kemutu gitu. Bahasa kemutu yang diungkapkan oleh beliau sesuatu yang jarang kayaknya pemakaian bahasa kemutu ini. Baru jarang sekali. Sekarang ini baru dengar dari pernyataan beliau kemutu. Seperti perandaian mutu sesuatu ya, suatu bentuk sendiri seperti itu kan. Kemutu berarti sesuatu kemutu kemanusiaan, dapat manusia ya dikembalikan kepada kualitas manusianya seperti itu. Kualitas ke kualitas dikembalikan kepada manusianya. Ya kalau semuanya sebagai hakim yang memberikan suatu putusan dalam suatu persidangan, ya kalau semuanya mutu hakimnya semuanya jaksa, mutu jaksanya ya dapat saja membengkokkan. Kalau seumpamanya advokat, pengacara, ya kemutu itu tadi kembali kepada kualitas orangnya. Kemutu ini menarik. Ibu jaksa bisa dilihat mutu kemanusiaannya itu. Dilihat dari mana? Surat dakwaannya, surat tuntutan. Bapak Ibu hakim yang mulia, bisa dilihat dari bagaimana cara membuat putusan. Hukum acara pidana tidak mengatur soal bagaimana aparat penegak hukum ini membuat kesalahan yang disebut tindak pidana itu, enggak. PK itu hanya mengurusi masalah kehilafan yang manusiawi. Itu saja. Maka saya mohon jaksa jangan kontok-kontokan, gitu. Tahu kontok-kontokan, kata orang Jawa. Kamu itu begini. Ya, itu sudah selesai. Tugas Bapak dan Ibu jaksa selesai sudah semua. Ayo kita turunkan ego, cari
ada nggak keadilan yang tercecer. Kalau memang ada, ya monggo dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Kalau tidak ada, katakan tidak ada. Sehingga kita ini enak. Ya, selain daripada gawe HP tadi, juga CCTV-nya sudah ada Iya, diambil, tetapi tidak dibuka. iya. Itu salah satunya gitu loh. Jadi buat saya, buat kami yang ingin saya tanggapi kepada ahli ini adalah perbuatan-perbuatan yang seperti itu, menurut ahli unprofesional atau tidak? Ya, dicari. Kalau ada unsur kesengajaan ya, yang disebut dolus. Dolus itu harus menggunakan teori Wilhelm Sandwetten kan? Bagaimana dia menghendaki mengetahui, oh ini apa, CCTV ini bahaya ini kalau ditunjukkan. Oh, HP-nya Eki ini bahaya juga ini kalau ditunjukkan. Maka tak sembunyikan, tak hilangkan. Itu unprofesional, itu tindak pidana itu. Tapi kalau khilaf, misalnya tadi, oh tidak didampingi pengacara selama ini, selip ya, terselip khilaf, itu urusan PK. Ya. Kalau yang tadi urusannya Bapak penegak hukum. Oke. Saya balik ke pokoknya Pak. Yang tadi saya udah bilang pasal 52, 56, Betul. pasal 114. Nah, bagaimana kalau cara mendapatkan pengakuan ini dengan cara yang tidak profesional? Ya Bahkan sama, itu penyiksaan. namanya melakukan tindak pidana. Nah, ini masuk ke mana tuh kalau di dalam PK? Laporkan pidana. Itu bukan urusan PK. Bukan urusan PK ya? Iya, urusan PK itu hanya 3 kok. Mudah, sederhana. Sangat menarik ya. Ini petir kedua dari beliau. Maksudnya petir kedua, ya laporkan ini pidana dengan narasi di persidangan seperti itu. Ya ini petir kedua bagi saya. Menurut saya ini petir kedua. Petir pertama itu ya tanda-tanda akan hujan. Ini petir kedua gitu. Ya sudah mulai netes lah gitu kan. Sudah mulai netes gitu. Jadi yang kalau memang terdapat ya suatu kekeliruan seperti yang dinyatakan oleh kuasa hukum tadi, CCTV, terus kata beliau Bapak Solihuddin itu, ya itu pidana, laporkan itu pidana, katanya seperti itu. Jadi PK hanya kembali lagi PK hanya mengurusi kehilafan namanya manusia seperti itu kan. Kalau memangnya ada kesengajaan, istilahnya malah maksudnya terangnya itu ada unsur yang mencegah akan sesuatu yang seharusnya digunakan sebagai pelengkap persidangan, fakta persidangan, pembuktian di persidangan, bahkan malah kalau dihilangkan itu urusan yang berbeda, itu yang pidana seperti itu. Ini pernyataan beliau petir yang kedua, mulai menangis, yang merasa mulai menangis. Kita lanjutkan. Tindak pidana. Nah, ini masuk ke mana tuh kalau di dalam PK? Laporkan pidana. Itu bukan urusan PK. Bukan urusan PK ya? Iya, urusan PK itu hanya 3 kok. Mudah, sederhana. Kalau dicari di kasus Vina ini, itu menurut penelitian saya sebagai orang yang mengajar hukum acara pidana 37 tahun saya mengajar. Kasus Vina ini semua masuk 3 itu. Semua masuk. Ya memang kami juga memasukkan semua, memang ada. Cuma ya itu harus dipilah-pilah nanti. Kalau enggak Hakim Agung bingung. Semua dimasukkan. Hakim Agung yang mulia ini mau apa-apaan, ini begitu nanti. Hakim Agung yang mulia hanya akan melihat 3. Ada enggak 3 itu saja. Yang lain enggak diurusi oleh Hakim Agung. Itu saja. Baik, terima kasih ahli, luar biasa. Saya dapat pencerahan yang secara tidak sengaja gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih. Mungkin dilanjutkan sama yang Izin yang mulia, ahli,
kalau ada suatu peristiwa yang sama, korban yang sama, tapi ada 3 putusan. Tapi putusan ini ada yang saling bertentangan. Gimana menurut ahli? Apakah itu termasuk dari bagian untuk PK? Ya, itu urusan PK yang alasan atau dasar yang B. Apabila dalam pelbagai putusan kan begitu, ada kenyataan yang dikatakan telah terbukti, tetapi di satu dan lainnya saling bertentangan. Itu intinya. Jadi putusan A, putusan B, Ya, putusan berbeda-beda. C, Baik padahal- bukti-bukti ataupun barang bukti ataupun alat bukti. itu Karena harus beda itu. ya. Bukti-bukti, barang bukti, alat bukti, beda. Kalau bukti itu sesuatu hal yang membenarkan peristiwa. Sesuatu hal yang membenarkan peristiwa, itu bukti. Kalau barang bukti, segala hal, segala benda atau barang yang digunakan dan atau berhubungan langsung dengan tindak pidana. Pantesan beliaunya seperti itu, ternyata ya bukan apa namanya, ya memang pantas lah 30 tahun kok beliau seperti itu. Ya Allah, ya mudah-mudahan beliaunya tetap diberikan kesehatan, memberikan suatu selaku pengajar ya, dosen sebagai prof ya. Tentunya berkewajiban ya, mempunyai kewajiban untuk memberikan suatu didikan yang sebenar-benarnya, terutama ya mental kemutu, katanya beliau di depan itu, kemutu kemanusiaannya yang harus diperbaiki, seperti itu. 37 tahun beliau ngajar, luar biasa.